Selamat malam semua jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk malam hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya firman ini dapat menjadi berkat, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat sekalian di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Kita menghadapi begitu banyak pergumulan ataupun juga setiap keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Marilah, biarlah pada malam hari ini kiranya sekali lagi melalui pujian, melalui sharing-sharing tadi yang sudah kita dengarkan, dan terlebih lagi melalui firman Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam diri kita. Mari kita masuk dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau kami tadi sudah memuji memuliakan namamu melalui nyanyian-nyanyian tadi, lalu juga kami sudah mendengarkan berbagai kesaksian sharing dari ibu-ibu mengenai kehidupan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah semuanya itu dapat memberikan kami semua kekuatan bahwa kami tidak sendirian di dalam menghadapi pergumulan kami. Terlebih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami untuk kami boleh semakin dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Bekerjalah di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Kita melihat Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, satu ayat yang tidak asing bagi setiap kita. Saya akan membacakannya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Beberapa waktu lalu ketika saya membaca berita-berita di internet dan pagi hari ketika saya menonton televisi melihat berita-berita yang ada di Indonesia ini, ada cukup banyak berita-berita tentang pandemi virus COVID ini. Dan ada begitu banyak yang saya temui, ada golongan-golongan masyarakat yang semakin merasakan bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Mereka berpikir tambah lama bukannya tambah gampang, tetapi tambah lama tambah sulit. Dan keadaan kehidupan mereka semakin diperparah ketika beberapa waktu yang lalu ketika kita mendengar berita-berita di media-media ataupun juga di internet, ada berita tentang tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak. Bulan-bulan yang lalu pemakaiannya masih di dalam batas yang wajar, tetapi mulai bulan ini mereka mendapati, dan mereka sangat kaget ketika mereka mendapati tagihan listriknya itu bisa sampai 2 kali lipat, dan juga ada beberapa orang yang mendapati tagihan listriknya itu bisa 2,5 kali lipatnya. Lalu juga beberapa bulan yang lalu kita pun juga sudah melihat bagaimana keputusan Presiden mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 mulai bulan depan, bulan Juli, itu akan kembali naik. Setelah 2 bulan kemarin sudah diturunkan, tetapi bulan depan naik lagi. Saudara, ada begitu banyak komentar-komentar yang dikemukakan oleh orang-orang, khususnya mereka yang terdampak dengan kenaikan listrik ataupun juga BPJS ini. Ada begitu banyak di antara mereka yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka.
ketika diwawancarai, ketika mereka menuliskan status di media sosial dan sebagainya. Karena apa? Mau tidak mau di dalam penderitaan mereka ketika mereka di PHK, ketika mereka kesulitan untuk makan dan minum, mereka pun juga sepertinya dihadapkan kepada masalah yang baru karena kenaikan listrik dan juga kenaikan BPJS ini. Mau tidak mau mereka harus membayar. Karena apa? Kalau mereka tidak membayar atau tidak mampu membayar iuran listrik, otomatis listriknya akan diputus. Sementara kehidupan kesehatan mereka ketika mereka tidak mampu membayar BPJS ini, tentu saja mereka tidak bisa berobat ketika mereka mengalami kesakitan. Saudara sekalian, dari dua hal ini saja, secara sederhana kita mengetahui ada begitu banyak pergumulan ataupun juga penderitaan yang mungkin kita rasakan dan kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Kita seringkali bertanya, orang Kristen, orang non-Kristen, mereka pun juga mempunyai pertanyaan yang sama. Mengapa ada begitu banyak penderitaan yang ada di dunia ini? Mengapa masalah-masalah tidak kunjung selesai? Mengapa masalah-masalah ini tambah lama, tambah berat? Bukannya tambah gampang. Dan bahkan sebagian dari orang Kristen di seminar-seminar dan sebagainya ada begitu banyak pertanyaan, kalau Allah itu baik, mengapa ada kejahatan? Saudara sekalian, kejahatan tentu kita temui bukan cuma zaman sekarang ini saja, tetapi paling tidak di zaman-zaman ketika Alkitab itu ditulis, ternyata ada begitu banyak ayat-ayat bagian-bagian Alkitab yang dicatat ada banyak penderitaan-penderitaan yang ada. Satu contohnya yaitu ayat yang barusan kita baca tadi, bagaimana kisah Ayub ketika mengalami berbagai macam penderitaan dan juga pergumulan di dalam kehidupannya. Lalu juga satu lagi saya memberikan contoh yang mungkin masih kita ingat karena hari Rabu yang lalu ketika doa pagi, pembacaan kita sudah sampai di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ternyata saya melihat di dalam 2 Raja-Raja mulai pasal 6 dan pasal 7 itu pun juga pasal itu mencatat bagaimana penderitaan yang bangsa Israel sudah lalui. Ketika itu mereka mengalami bencana kelaparan yang dikatakan sangat hebat ketika mereka menderita atau dijajah bangsa Aram. Ketika bangsa Aram menyerang mereka, bahkan kota Samaria sudah dikepung oleh raja bangsa Aram, mereka ternyata mengalami bencana kelaparan. Mereka menderita, mereka pun juga tidak bisa mendapatkan makanan-makanan yang baik. Karena itu mereka kelaparan. Dan saya katakan kelaparannya ini bukan cuma kelaparan biasa. Kalau kita temui sekarang kelaparannya mungkin kita masih bisa makan 1 hari mungkin sekali atau 2 hari sekali. Tetapi ternyata kelaparan yang dicatat di dalam pasal ini lebih parah. Karena apa? Ternyata di dalam pasal 6 dicatat ada orang-orang tua itu yang sampai kebingungan mereka harus makan apa. Bahkan mereka berinisiatif memotong anaknya sendiri untuk dijadikan makanan. Mereka mengatakan, sekarang hari ini saya makan anak 1, besok kami akan memotong anaknya yang lain. Bahkan kalau kita ke depan ke pasal yang ke-7 kita mendapati juga cerita yang hampir sama. Ada 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang, mereka kesulitan juga untuk makan. Lalu mereka merencanakan suatu hal, yaitu mereka akan pergi ke perkemahan orang Aram untuk mereka mencari makanan. Mereka berpikir kalau mereka diam, mereka akan mati kelaparan. Karena itu mereka memutuskan, ya sudahlah, karena di dalam rasa frustasi mereka, rasa putus asa mereka memutuskan untuk pergi ke perkemahan orang Aram untuk mencari makanan. Kalau dapat makanan ya syukur, kalau tertangkap pun juga mereka mati. Tetapi mereka berpikir ya sudahlah, daripada mereka duduk-duduk saja mereka juga mati. Toh akan mungkin lebih baik
mereka gambling atau berjudi dengan keputusan mereka. Sudahlah, mereka akan ke perkemahan saja untuk mencari makan. Toh nanti ketahuan juga sama-sama mati. Karena itu saudara sekalian, kita mendapati ternyata di dalam Alkitab dan juga kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak penderitaan yang dialami. Mungkin pergumulannya bukan masalah makanan, bukan masalah uang, bukan masalah kekayaan dan sebagainya. Tetapi ada begitu macam-macam pergumulan-pergumulan yang lainnya. Ada begitu pertanyaan, mengapa ya Tuhan? Atau bahkan kalau nanti kita membandingkan di Mazmur pasal yang ke-6, ketika orang-orang itu sudah sangat lama mengalami penderitaan, mereka itu bilang, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami semuanya ini. Saudara sekalian, kita orang percaya maupun juga bukan orang percaya, sama-sama tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang kita baca ini, dari Ayub pasal yang kedua sampai pasal yang ke-41 pun juga banyak berisi pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Tetapi memang kita mendapati Ayub tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, kalau ajaran-ajaran agama lain mengatakan bahwa penderitaan itu ada begitu banyak sebabnya dan macam-macamnya. Mungkin mereka menderita, mereka mengatakan, oh ini karena dosa mungkin. Karena saya berdosa, saya didatangkan hukuman. Tetapi bukankah semua penderitaan itu bukanlah dosa, gara-gara dosa semua kan? Contohnya siapa? Contohnya Ayub juga. Ayub kan orang saleh, tetapi dia menderita. Mungkin agama lain menganggap bahwa ya sudah penderitaan yang kamu alami ya wis rasakno sendiri. Karena apa? Itu nasibmu. Ya sudah jalanono sendiri. Mungkin karena mereka mengatakan penderitaan pergumulan yang kamu alami adalah karena karma. Oh, mungkin karena dulu kamu berbuat yang jahat. Karena itu sekarang ketika kamu menderita, kamu rugi, kamu sakit mungkin, itu adalah karma yang harus kamu jalani. Atau mungkin beberapa di antara mereka yang berpendapat bahwa ketika mereka mengalami pergumulan, sakit dan sebagainya, oh mereka berpikir, oh ini mungkin adalah pekerjaan Allah yang jahat. Dalam agama lain banyak sekali ajaran-ajaran ada Allah yang jahat, ada Allah yang baik. Karena mereka berpegang kepada Allah itu pribadinya banyak. Ada yang jahat, ada yang suka menghukum, menghancurkan, tetapi juga ada pribadi-pribadi Allah atau pribadi dewa-dewa itu yang baik, mengasihi, suka menolong dan sebagainya. Oh mungkin ketika mereka sedang mengalami penderitaan, oh mungkin saja ada dewa yang jahat, ada Allah yang jahat, itu yang sedang murka atau yang sedang marah kepada manusia-manusia yang ada di bumi ini. Kalau di dalam dunia psikologi mungkin ada sebagian dari mereka yang bilang, oh itu penderitaan itu cuma biasa saja. Itu loh mungkin cuma emosi dan perasaanmu saja. Mungkin ketika ada orang-orang yang merasakan, saya ambil contoh tadi, iuran BPJS dan iuran listrik naik. Ya mungkin itu karena perasaanmu saja. Aku tidak merasakan tuh, iya betul, karena apa? Kamu kaya. Nah saudara sekalian, ada begitu banyak pendapat-pendapat, ajaran-ajaran yang mungkin semakin mengganggu pikiran kita karena tidak memberikan jawaban yang baik dan pasti. Tetapi kita melihat saudara sekalian, firman Tuhan, ajaran Kristen itu memiliki sebuah keunikan. Keunikannya apa? Keunikannya adalah memang Alkitab mengatakan dan juga mencatat ada begitu banyak penderitaan. Tetapi ingat, bahwa di dalam penderitaan sekalipun kita percaya, kita melihat bahwa tetap ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat Ayub pasal 42 ini, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Ayub itu mengatakan atau membuktikan imannya kepada Tuhan. Iman Ayub betul-betul ditunjukkan kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan. Dan yang menariknya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, iman Ayub ditunjukkan sekalipun penderitaan Ayub pada saat itu belum bisa diatasi, belum dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, Ayub 42 ayat 2, Ayub ini mengatakan begini, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Ayub di dalam ayat 2 ini, sekali lagi saya mengatakan pada saat itu keadaan Ayub, kesehatan Ayub, kekayaan Ayub itu belum dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Ayub itu mengatakan engkau sanggup. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Saudara, saya melihat ini betul-betul iman yang sangat besar loh. Mungkin kalau saya dan juga Bapak Ibu ada di dalam posisi Ayub, sangat sulit atau mungkin bahkan tidak bisa mengatakan kalimat yang penuh iman seperti ini. Bahkan kalau kita melihat sepanjang pasal 2 sampai pasal 41 di dalam kitab Ayub ini, Ayub itu sebenarnya bisa menyalahkan Tuhan loh. Karena penderitaan-penderitaan yang dialami. Karena apa? Loh, bukan kesalahannya Ayub kok. Bahkan pasal pertama dikatakan apa? Ayub itu adalah orang yang saleh, tetapi mengalami penderitaan. Saudara, perkataan Ayub di dalam ayat 2 ini membuktikan iman Ayub yang sangat besar. Saudara, saya katakan memang tidak mudah ketika mengalami pergumulan hidup, itu tetap menunjukkan iman kita yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi ingatlah, itulah yang dimaui oleh Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi saya katakan bukanlah hal yang mustahil menunjukkan iman di dalam penderitaan. Memang sulit, tetapi itulah usaha yang harus kita lakukan. Ketika kita menghadapi pergumulan ini, pada saat itulah iman itu dibuktikan atau iman kita itu diuji oleh Tuhan. Ada orang-orang yang bilang ketika mengalami penderitaan, wah orang Kristen itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh nangis, tidak boleh bersedih dan sebagainya. Pokoknya kamu percaya saja Tuhan itu pasti memberikan yang baik. Ya memang secara teologi betul Bapak Ibu, tetapi secara manusiawi itu kurang tepat. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, kita itu malah menyalahkan mereka, oh kamu kurang beriman, kamu kurang doa dan sebagainya. Itu adalah cara yang tidak baik untuk melakukan pendampingan pastoral, untuk menolong orang lain. Saudara sekalian, kita melanjutkan juga, kita melihat bahwa penderitaan Ayub pada saat itu, ternyata penderitaan itu ditujukan untuk menguji Ayub. Bahkan kalau kita melihat ayat 5 nanti, kita melihat bahwa Ayub di dalam penderitaannya itu dibuat semakin mengenal Tuhan. Ayat 5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 5, ayat 6 ini, di dalam penderitaannya, Tuhan itu membuat Ayub semakin mengerti siapa itu Tuhan yang benar. Saudara, perlu kita ketahui pada saat itu, ketika pada masa Ayub hidup, itu mereka itu orang-orang yang hidup pada zaman itu mengenal betul dan juga mengamini, percaya tentang teologi retributif.
Apa itu teologia retributif? Nah, teologia retributif itu artinya kalau kamu itu taat, maka Tuhan akan memberkati kamu. Kalau kamu tidak taat, maka engkau akan didatangkan hukuman dan kutuk. Nah, pada saat itu, itulah teologia retributif yang sangat terkenal dipegang oleh orang-orang pada zaman itu. Tetapi pada saat inilah Ayub yang awalnya memandang, oh kalau taat berkat, tidak taat dapat kutuk. Tetapi melalui peristiwa ini, Tuhan itu mau supaya Ayub itu mengenal Tuhan yang bukan Tuhan yang mekanis seperti itu. Kalau taat pasti dapat berkat, kalau tidak taat pasti kutuk. Enggak, saudara sekalian. Bahkan perjanjian lama pun juga tidak mengatakan hal-hal yang demikian. Karena apa? Tidak semuanya orang yang tidak taat itu langsung mengalami kutuk. Enggak. Tetapi kita melihat memang ada kutuk dan hukuman. Tetapi tidak selama-lamanya kutuk itu terus ada. Pada saat manusia berdosa sekalipun, kita melihat pekerjaan Tuhan yang tetap memberikan pertolongan dan juga berkat-berkatnya. Saudara sekalian, Ayub mengatakan dari kata orang saja. Orang-orang pada zaman itu menganggap teologi retributif itu yang benar. Tetapi kita melihat, ternyata ketika Ayub ini saleh, sebetulnya kan harusnya berkat. Berkat yang dia terima, tetapi ternyata penderitaan yang dia terima. Tetapi pada saat itulah dia semakin mengenal Tuhan untuk dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan kelanjutan dari kisah 2 Raja-Raja pasal 7 tadi. Tentang keadaan orang bangsa Israel ketika dijajah bangsa Aram. Saudara, yang menarik, di akhir pasal yang ke-7, di dalam kitab 2 Raja-Raja ini, kita melihat ternyata ada pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan itu membuat cara yang ajaib. Ketika mereka mengalami kelaparan, pada akhir pasal ini, Tuhan itu menghilangkan kelaparannya, menggantikan dengan kelimpahan. Dan caranya itu sangat luar biasa. Dikatakan ketika 4 orang kusta ini, ketika sampai ke perkemahan orang Aram, mereka melihat kosong semua. Ternyata yang terjadi adalah apa? Pasal 7 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena Tuhan membuat orang-orang Aram itu lari. Karena apa? Takut diserang. Karena mereka itu mendengar bunyi prajurit, bunyi langkah kuda yang sangat banyak. Karena itu mereka langsung lari menyelamatkan diri mereka. Lalu harta-harta mereka, makanan-makanan mereka itu ditinggal semua. Mereka lari menyelamatkan diri mereka. Karena itu ketika 4 orang kusta ini lihat, tentara Aram ini hilang semua, lari semua. Tetapi mereka mendapati harta-hartanya, lalu hewan ternak dan juga makanan itu ditinggal semua. Karena itu segera mereka melapor kepada raja orang Israel. Dan pada saat itulah bencana kelaparan di dalam bangsa Israel itu dapat terselesaikan dengan baik. Saudara, saya melihat ini adalah cara Tuhan yang ajaib. Seringkali ketika kita bisa melewati semua hal-hal yang kita hadapi, kita seakan-akan lupa bahwa itu adalah cara Tuhan yang ajaib. Mungkin kita berpikir, ini kan usahaku. Ini kan karena aku memang yang taat. Mungkin aku bisa melewati karena apa? Aku ditolong oleh orang lain kok, bukan ditolong oleh Tuhan. Nah, tetapi ingatlah bahwa Tuhan bisa membuat cara-cara yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus kalau kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 tadi. Kita melihat saudara, Tuhan tetap bekerja di dalam setiap pergumulan dari umatnya. Dan satu hal yang saya mau bacakan untuk kita semua terakhir dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan.